tahun 1974. Waktu itu ada konflik masalah hak-hak masyarakat, tanah masyarakat yang digunakan oleh perusahaan, sehingga masyarakat dari suku Dayak di situ mereka minta ganti rugi karena mereka merasa hak mereka sudah digunakan, tanah mereka, kebun mereka ya. Saya hitungkan benar-benar, saya ajukan ke manajer koordinasi waktu itu ke direktur perusahaan, komisaris perusahaan, dibayar membuat mereka senang. Waktu itu umur saya baru 18 tahun. Itu agak kosong gitu, tapi bekas kaki-kakinya tuh masih banyak. Kalau dulu tuh kan kaki-kakinya tuh masih kelihatan gitu kan, agak tempatnya tuh bekas orang jalan. Malam dengan sore jam 5 mereka lewat atau subuh. Ada 2 tempat, bahkan kalau saya amati waktu itu bukan 2 tempat aja, ada beberapa tempat jalan tikus untuk perbatasan kan. Inilah tempatnya. Nah, ini kan, ini ada 2, di ujung situ juga ada 3. Memang jalannya ini karena tidak dibersihin kan sewaktu satu supaya tidak kelihatan gitu loh. Ini sudah makanannya orang-orang yang mencari makan di atas penderitaan orang lain. Kita menyelusuri jalan yang bekas mereka itu. Tidak apa-apa, nanti kita nyebrang jalan-jalan yang sudah digunakan mereka untuk melakukan penyeludupan manusia lewat sini, jalan tikus. Beberapa alternatif buat mereka melewati jalan-jalan tikus lewat hutan. Karena di sini bukan di sini aja, ada beberapa tempat, bahkan ada 4, 5, 6 tempat kiri kanan perbatasan border ini ada jalan tikus. Kalian nyebrang lihat itu bisa, itu bekas kaki orang. Inilah perbatasan kita. Indonesia Malaysia yang sering untuk melakukan perdagangan manusia maupun membawa barang ilegal. Biasa Pak, Ibu orang lewat-lewat sini. Pernah Ibu jumpa? Oh, pernah aku ke diam sini, pondok nih. Seminggu tuh pasti ada yang lewat ya Pak? Lewat. Kadang seminggu tuh sampai 4 kali mereka lewat keluar masuk. Di atas bukit itu juga ada tembus yang ke sana. Perjalanan melewatin ini dari perbatasan berkisar 2 jam bahkan sampai 3 jam mereka untuk menembus perbatasan kita ini karena melalui bukit-bukit dan hutan-hutan untuk mereka mencari aman. Jalan ini bukan satu, kalau tuh banyak orang mereka akan berbagi, berpencar kan. Mama lewat sini 5 orang, 6 orang atau 7 orang, tadinya 20 orang, mereka akan dibagi berapa tempat gitu kan supaya tidak terdeteksi. Kalau tuh ketangkap yang di sini masih ada yang di sana 5. Bukan puli. Enggak, kita puli mana? Itu oke bulannya. Ambil upah pikul. Ambil upah pikul. Nak tangkap. Kena 3 bulan kami kena tangkap. Kami orang 27.
selama saya 25 tahun untuk di perbatasan Malaysia ya, Indonesia maupun seluruh wilayah Indonesia lah yang sudah pernah saya bantu para korban ya, sampai ke Mataram. Kita sering mengantar juga korban ke Mataram dulu ya, ke Lampung, kemana-mana lah, seluruh Indonesia lah sudah itu yang kita bantu dari Malaysia, Sarawak maupun daerah Brunei ya. Jiwa kita, hati kita ya, sudah tertanam karena pertama kali tahun 74 saya sudah merasa, bukan merasa berhasil, merasa wajib kita membela hak perempuan dan anak, hak orang lain itu memang kita harus lakukan. Satu-satunya orang tua lagi kan saya bilang. Ingat aja ibu Ubi. Bagaimana Bu Arsina bisa gini-gini? Saya bilang itulah panggilan jiwa dan Allah mengizinkan saya di sini. Berapa kali orang mau membunuh saya ya, maaf kita ngomong ya. Kamu lah dari majikan ya, paspor kamu? Paspor saya ditahan. Oh, ditahan majikan. Jadi ya, kamu kesini minta bantuan. Iya. Kalau saya punya prinsip kan selamatkan dulu korban. Gitu. Uang nanti bicara. Memang sih para oknum mengatakan tidak mungkin Bu Arsina kita berangkat ke sini tidak pakai uang. Betul. Saya ngantar korban ke Sanggau itu pakai duit loh. Ngantar mobil 500 betul. Tapi kita kan niat kita nyelamatkan korban dulu. Makanya saya bilang, untuk saya ini ya mendampingi kasus yang paling fatal sekali itu. Saya katakan, saya bilang, sekarang saya bilang kita memang hukum. Sampai saya diejek, diteriaki di pengadilan di depan hakim, saya tetap punya pendirian saya. Jadi kasus yang saya dampingi itu adalah khusus anak dan perempuan. Yang sering diabaikan, sering boleh saya katakan secara hukum dilecehkan. Karena oknum itu banyak berkuasa, dia yang menentukan. Nah, dari segi makanan dia tidak baik. Makanan tuh dikasih 1 hari 2 kali makan. Macam itulah, siangnya tuh kami makan mie. Habis itu kalau kerja tuh 24 jam, kita kan kerja di kedai kan Bang. Ada orang yang membeli customer tuh tak boleh duduk lah. Maksudnya tuh berdiri terus lah. Saya punya HP tuh diambil. Dia cakap setahun lagi baru kamu boleh main HP, dia cakap kan. Tak dapat pulang lah maksudnya tuh. Tidak ada paspor. Ada sih yang bawa pulang, maksudnya tuh lewat jalan tikus ke apa, tapi saya punya suami tuh tidak izinkan. Dia cakap jangan, katanya bahaya. Dia cakap soalnya kamu bawa budak. Lalu ketemulah sama ibu nih, dikasih bibit dia punya nomornya. Cuman ada yang mau membantu pun agak mahal gitu Bu. Kemarin tuh Bu, harus mau beli 1 bidang tanah kata mamanya. Mending mundur dulu katanya. Ada yang minta segitu. Sebelumnya dia memang tidak berani kemana-mana, bermasalah lah kan, dia ada berani melintasi PPLB. Karena kan waktu itu ada kalau di sini kan rejia, jadi mereka tidak berani. Nah akhirnya kan ada yang membawa juga, dia memang belum, jadi koordinasi terus dengan bibinya kan, dengan orang tuanya daripada ketangkap kan, soalnya kan waktu itu banyak yang penangkapan kan.
Yang punya anak ditangkap, yang apa dipenjarakan 6 bulan kan. Kalau yang punya anak masih mandingan 6 bulan baru keluar kan gitu. Dengan anaknya tuh ditahan, walaupun kecil kan tetap ditahan gitu loh. Kalau saya lihat memang tidak bisa pulang dia. Kalau kita melakukan pendampingan, pengurusan surat-suratnya akan tidak bisa pulang. Kemungkinan juga walaupun bagaimanapun karena dia tinggalnya di Malaysia kan di kampung. Saya sangat miris sekali, anak kita tadi berangkatnya baik-baik, dijanjiin kerja di restoran maupun di rumah makan lain sebagainya, maupun di toko, jadi pekerja rumah tangga. Tapi namun sampai ke sana tidak sesuai dengan kenyataan. Saya tahun 2009 menangani kasus 14 tahun namanya Susi dari Lampung. Itu saya jemput dari Malaysia kan ke sini yang melarikan diri ke kedutaan, saya jemput, bawa ke shelter saya dikejar-kejarkan oleh calonnya, saya diancam. Saya tembak lo, kepala kamu nanti hancur. Saya bilang, jangan ngomong lewat telepon. Ayo kita jumpa, kita one by one, di mana kita jumpa, saya bilang. Di teleponnya lagi saya, kalau kamu tidak serahkan itu anak, katanya, pecah kepala kamu nanti. Oh ya bagus, saya bilang. Nak, nggak usah dilawan gini, kamu nggak usah pulang, orang kan kamu mau dibunuh. Nggak apa-apa mah, saya bilang mama saya, doain aja, saya bilang insya Allah. Datang saya ke sana di bandara, saya coba juga jaga hati-hati ya. Saya juga hati-hati, lihat kiri kanan kan, kalau ada hal-hal yang mencurigakan, saya duluan saya lah gitu kan. Jadi akhirnya sampai saya ke Tekong, datanglah dari Mabes Polri itu 3 orang. Datang investigasi kan, karena dengar saya mau dibunuh, itu kan anak yang 14 tahun tuh. Datang ke saya sini nanya, saya tunjukkanlah HP saya tuh, nih Pak. Turun ya ke Pontianak lagi, habis laporan datang lagi. Ini keselamatan saya kata mereka. Kejar ke Sengkawang itu, pelakunya kan ada di Sengkawang yang ngancam saya. Dia lari sudah mau naik pesawat, ditangkapnya di bandara. Mendengar keputusannya aja kan, tuntutannya. Dia ngancam saya kan dibacakan, apa macam dibacakan kan. Udah dibacakan, ada rekamannya. Mereka tidak banding kan, waktu itu ada salah satu jaksa itu pernah dibawain uang tapi tidak berani dia, karena saya pantau terus kan di koper 300 juta mau menyogok kan. Tapi waktu itu alhamdulillah loh, hakimnya dengan kita kan welcome, sering terbuka, sering bertanya, kita sering duduk bersama ya, jaksanya juga gitu.
Pertanyaan orang gitu, kenapa ibu takut? Ibu diancam, ibu bahaya besar loh. Loh saya bilang, dia manusia, saya juga manusia. Saya bukan tidak pernah dianiaya ya. Ya saya bilang tadi saya dikeroyok. Orang 7 di perbatasan saksinya masih ada. Kalau kekhawatiran seorang anak pasti khawatir ya ibu. Ibu ini bekerja dengan resiko yang tinggi gitu, resiko dengan keselamatan beliau gitu. Tapi beliau ini kalau membantu orang totalitas gitu, belum selesai kasus ini, beliau tuh belum menyerah ya seperti itu. Nah, sebenarnya kekhawatiran tuh pasti ada. Saya juga sering ingatin kalau kerja hati-hati. Kita nolong orang, tapi kita harus pikirkan keselamatan kita. Kita dipukul, dihajar, bahkan mungkin mau dibunuh, mau ditembak. Saya nggak takut, kenapa? Saya bukan merampas hak orang, saya bukan melarang mereka, tapi saya meluruskan, saya bilang, kenapa? Saya tidak merugikan you. Berjuang habis-habisan. Korban waktu, kadang sampai korban materi juga pasti. Nyawa juga pun bisa dikorbanin, saya bilang, asal bela perempuan bang, apapun masalahnya. Saya melindungi anak saya dan kaum perempuan saya, kaum saya yang saya lindungin. Saya begitu aja, iya kan? Ya saya bilang sampai hari ini pun orang banyak lagi yang masih benci saya. Kenapa? Saya membongkar hal-hal yang sifatnya merugikan para oknum. Sebenarnya sih, pengennya sih beliau udah istirahat gitu. Tapi kan orang yang minta bantu beliau pun juga masih ada. Tapi juga nggak boleh egois gitu. Dengan kita welcome, dengan bisa menasihati masyarakat gini-gini kan, ketika masyarakat ngancam saya, siapa yang ngusir saya minta resmi. Tolong gantikan rumah saya, kantor saya siap angkat kanan. 1. Kedua, tolong sekolahkan anak-anak yang terantar. Ketiga, biayai anak-anak yatim sampai dia lulus pendidikan. Baju, sepatu, bukunya, tolong dibantu. 1 orang nggak ada yang berani jawab kan. Kalau itu sudah 3 itu terpenuhi, saya akan angkat kaki. Ya enggak? Mana spanduknya, Bu? Makanya spanduknya tidak dipasang-pasang. Kedua juga saya bersyukur dengan anak-anak sini banyak sekali sudah yang terbantu, bahkan mereka bekerja, bahkan orang-orang tua juga memahami untuk pendidikan kan gitu. Jadi udah banyak sih kemajuan ketimbang awal saya masuk ke sini kan. Kita berpikir kita berbuat ini bukan untuk kepentingan pribadi kita sendiri ya, kita berbuat untuk bangsa dan negara kita gitu loh. Karena melihat beliau yang begitu sangat semangat membantu orang-orang, jadi termotivasi ke saya. Jadi saya juga harus membantu orang-orang yang beliau bantu. Terlalu banyak pengalaman yang saya dapat dari beliau, dari bagaimana memperlakukan perempuan, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapat masalah, kemudian membantu orang terutama dalam setidaknya jika kita tidak bisa memberi materi, kita memberi jasa kepada orang demi kemanusiaan. Perjalanan 8 jam, jalan kaki, ngantar korban. Kalau hendak kita dampingin nanti tengah jalan udah diculik lagi kan, dibawa lagi masuk Malaysia. Saya berkorban sendiri, saya berangkat sendiri, saya dampingi sendiri. Naik pesawat, ngantar ke kampungnya, naik pesawat dan sebagainya saya tidak lepas.
Kalau kasus yang saya dampingi hampir dari tahun 2001 sampai dengan hari ini sekitar 400-an kasus ada tuh udah. Saya dulu PNS tahun 78. Saya berhenti karena saya tidak ingin membiarkan kaum perempuan dan anak-anak itu teraniaya, dibiarkan. Itu saya tidak ingin. Kalau saya jadi pejabat, saya susah berkomunikasi dengan orang di luaran. Itu saya tidak kejar. Karena apa? Saya sudah terbiasa dari gadis sampai sekarang. Saya bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah Kau meluluskan jalan saya, Kau lindungi hamba-Mu, itu aja. Saya sangat senang sekali, bukan saya senang mendapat penghargaan ABC, itu tidak. Yang saya senang sekali, saya bisa membahagiakan orang. Walaupun diri saya tidak bahagia ya. Di mana orang yang mau membantu orang lain dengan sukarela. Kalau kita sendiri pasti mikir, beliau enggak mereka membantu orang-orang yang datang ke rumah beliau karena mereka tahu Bu Arsinah yang bisa membantu mereka. Baiklah, dah ngantar saya sampai sini kan. Nggak ada ibu mungkin masihlah saya di sana. Pantang menyerah pasti ya. Dan beliau itu gigih dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Bagi saya, Bu Arsinah itu sosok yang hebat. Saya berdiri di atas kaki saya sendiri. Saya punya jiwa, saya tidak akan mengemis. Saya seorang perempuan harus tegak. Apa kata Kartini? Itu yang saya amalkan juga. Apa kata Nabi? Itu yang saya amalkan. Apa kata diri saya? Itulah yang saya jalankan. Supaya kedepannya negara ini lebih bagus dan lebih baik dan lebih maju untuk perempuan dan anak. Saya sudah berusia 71 tahun, saya tidak akan mundur. Kalau saya benar titik darah penghabisan, saya lawan.